Di sini saya akan membagikan materi dari Quran ya. Ya, bulan kaki bersih. Bisa, Bang. Bisa. Ini kan, Bu. Iya, Pak. Ah, Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Said yang memberikan saya ruang untuk mempresentasikan materi saya pada hari ini. Materi saya pada hari ini adalah tentang dalil-dalil syar'i yang diperselisihkan dalam usul fikih. Kemudian ada pun daftar isi dari presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua ada al-maslahah al-mursalah atau definisi dan landasan. Yang ketiga ada perdebatan ulama tentang maslahah mursalah. Yang keempat ada al-istihsan, penyimpangan hukum demi keadilan. Yang kelima ada pro dan kontra terhadap al-istihsan. Yang keenam ada al-istihsab, presumsi keberlanjutan hukum. Yang ketujuh ada kedudukan dan contoh al-istihsab. Yang kedelapan ada analisis perbandingan integrasi metodologis. Dan yang terakhir ada kesimpulan fleksibilitas hukum Islam. Kemudian lanjut, Bu. Kemudian ada dalil-dalil syar'i yang diperselisihkan dalam usul fikih. Berdasarkan sumber hukum Islam, yang pertama ada klasifikasi hukum Islam. Sumber hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kategori mutafaq alaih atau yang disepakati, dan yang kedua ada mukhtalaf fiha atau yang diperselisihkan. Kemudian ada 4 dalil utama disepakati, yaitu terdapat 4 dalil utama yang telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai landasan hukum, seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kemudian ada urgensi dalil khilafiyah, yaitu dalil yang diperselisihkan sangat krusial dalam memberikan solusi hukum terhadap berbagai problematika muamalah kontemporer saat ini. Kemudian ada metodologi istinbat, yaitu perbedaan pandangan di antara para imam mazhab berakar pada metodologi atau manhaj penggalian hukum, yaitu atau istinbat yang beragam. Kemudian ada fleksibilitas hukum Islam, yakni adanya dalil yang diperselisihkan menunjukkan kekayaan intelektual Islam dalam respon perubahan zaman melalui ijtihad yang sistematis. Kemudian ada tujuan dari analisis ini, yaitu memahami berbagai dalil ini, memungkinkan para praktisi hukum Islam untuk menentukan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat modern. Kemudian ada al-maslahah mursalah, yaitu definisi dan landasan. Definisi etimologi dan terminologi, pertama yaitu etimologi, yakni maslahah atau manfaat, dan mursalah yaitu bebas. Kemudian ada menurut Abu Zahra, keselarasan dengan makosid tanpa nas spesifik. Kemudian ada pun landasan epistemologinya, yakni esensi syariat adalah realisasi kemaslahatan manusia. Kemudian mendukung moderasi beragama dan rahmat bagi alam. Kemudian ada pun rujukan Al-Quran, yakni berdasarkan Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang menegaskan peran syariat sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian ada perdebatan ulama tentang maslahah mursalah. Yang pertama, menurut perspektif mazhab fikih, mazhab Maliki dan Hambali menerima sebagai hujjah karena teks nas bersifat terbatas. Kemudian menurut mazhab Syafi'i dan Zahiri menolak karena khawatir menciptakan syariat baru berdasarkan akal subjektif. Adapun aplikasi dan tujuan utamanya, yang pertama yaitu contoh pengaplikasiannya, pengumpulan mushaf Al-Quran dan regulasi lalu lintas modern. Kemudian tujuan utamanya yaitu fokus pada dar'u al-mafasid atau upaya menghindari kerusakan publik.
Kemudian ada al-ihsan atau penyimpangan hukum. Menurut definisi dan terminologi, yang pertama ada etimologi, yaitu menganggap baik sesuatu dalam pandangan mujtahid. Kemudian menurut Hanafiyah, yaitu perpindahan dari qiyas jali ke qiyas khafi karena dalil kuat. Adapun landasan dan fungsi, yaitu yang pertama Al-Quran, berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 tentang kemudahan beragama. Kemudian keadilan yaitu mencegah ketidakadilan akibat penerapan kaidah umum secara kaku. Kemudian ada tujuan, yakni menjamin kemaslahatan umat dalam situasi hukum. Hukum yang khusus. Kemudian ada pro dan kontra terhadap al-istihsan. Yang pertama, mazhab pro istihsan. Mazhab Hanafi dan Maliki merupakan pengguna intens metode ini. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan hukum Islam, menghindari kekakuan hukum yang bisa memberatkan umat. Kemudian ada perspektif Maliki, yakni pernyataan terkenal Imam Maliki mengenai kedudukan istihsan. Istihsan mencakup 9/10 dari total ilmu fikih, menunjukkan betapa vitalnya peran uruf dan maslahat. Kemudian kritik kontra istihsan. Imam Syafi'i memberikan kritik keras terhadap penggunaan ini. Barang siapa melakukan istihsan, ia menciptakan syariat sendiri, menekankan kepatuhan, ketaatan pada teks atau nas dan qiyas. Kemudian ada legalitas transaksi salam. Penerapan istihsan dalam membolehkan jual beli pesanan meski barang belum ada saat akad dilakukan. Kemudian ada legalitas akad istisna, yaitu pembolehan kontrak manufaktur yang didasarkan pada kebutuhan praktis dan tradisi masyarakat yang sudah mapan. Kemudian ada al-istihsab presumsi atau presumsi keberlanjutan hukum. Ada definisi dan konsep dasar. Yang pertama ada menetapkan hukum masa kini berdasarkan status hukum masa lalu. Yang kedua, berlaku selama belum ditemukan dalil baru yang mengubahnya. Yang ketiga, istihsab al-baro'ah, yaitu manusia bebas dari beban taklif asal. Kemudian ada penerapan muamalah dan landasannya. Istihsan al-ibaha, yaitu segala sesuatu dalam muamalah hukumnya mubah. Kemudian dalam landasan hadis, keraguan tidak dapat mengalahkan keyakinan. Dalam kasus wudhu, status suci tetap ada meski muncul keraguan kecil, menjaga stabilitas hukum dalam ketidakpastian dalil. Kemudian ada kedudukan dan contoh al-istihsab. Yang pertama, legitimasi ulama diterima oleh Syafi'i, Hambali, dan Maliki sebagai hujah, dafi'ah, atau argumen hukum. Kemudian ada stabilitas hukum, yakni jangkar dalam ketidakpastian, menjamin kepastian informasi. Kemudian ada contoh klasiknya seperti status kesucian wudhu seseorang tetap suci meski muncul keraguan. Kemudian konteks modern, yaitu legalitas transaksi digital baru dan mubah jika tiada larangan eksplisit. Kemudian ada ringkasan prinsip, yaitu mempertahankan hukum asal atau istiqo' al-as. Metodologi ijtihad yang berkelanjutan. Lalu ada analisis perbandingan atau integrasi metodologis. Yang pertama, masalah mursalah. Instrumen progresif yang berfokus penuhnya pada kemaslahatan publik secara umum. Kemudian mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur secara spesifik oleh nas Al-Quran maupun sunnah. Kemudian ada istihsan, yakni mekanisme korektif evaluatif untuk mencapai keadilan dalam kasus-kasus hukum tertentu, beralih dari hukum umum ke hukum khusus demi menghindari kekakuan yang tidak adil. Kemudian istihsab, yaitu instrumen konservatif untuk menjamin kepastian hukum
kepastian hukum atau legal